Coba jujur sebentar. Kamu lulus kuliah, dapat ijazah, terus ngelamar kerja ke sana-sini. Nunggu panggilan, nunggu lagi. Dapat interview tapi nggak lolos. Atau lolos tapi gajinya bikin nyesek. Familiar? Ini bukan soal kamu kurang usaha. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan kebanyakan anak muda belum sadar. Dunia kerja sedang membelah diri. Bukan pelan-pelan lagi. Ini sudah terjadi sekarang, di depan mata kita. Di satu sisi ada pekerjaan formal di kantor, dengan struktur, gaji tetap, BPJS, dan tunjangan. Di sisi lain ada sektor informal, bebas, fleksibel, tapi juga penuh ketidakpastian. Dulu pembagian ini samar, sekarang makin tegas. Dan yang menentukan kamu masuk ke sisi mana, bukan lagi nilai IP kamu, bukan juga kampus mana kamu lulus. Tapi satu pertanyaan sederhana, apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan AI? AI bukan musuh, tapi dia rekan kemajuan. Pekerjaan administrasi, AI bisa. Input data, AI lebih cepat. Buat laporan standar, AI selesai dalam hitungan detik. Perusahaan tahu ini, makanya mereka makin selektif. Mereka hanya mau rekrut orang muda untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Keahlian teknis yang dalam, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, negosiasi, kreativitas yang kontekstual. Kalau kamu punya itu, pintu kantor terbuka lebar. Kalau belum, bukan berarti tamat, tapi kamu perlu jalan lain. Sektor informal bukan gagal, ini realita baru. Dulu, masuk sektor informal terasa seperti pelarian. Sekarang, ini pilihan yang makin masuk akal, bahkan makin menguntungkan. Dan ini dua contoh nyata yang bisa kamu masuki hari ini, tanpa modal besar, tanpa koneksi orang dalam. Pertama, jasa kelola media sosial untuk UMKM lokal. Warung makan, toko baju, bengkel kecil, mereka semua tahu harus punya Instagram atau sosmed lainnya. Tapi mereka nggak punya waktu dan nggak mau belajar. Disinilah kamu masuk. Kamu nggak butuh kantor, nggak butuh gelar desain. Cukup paham cara kerja algoritma, bisa bikin konten sederhana dan konsisten. Satu klien bisa bayar 300–800 ribu per bulan. Kalau 5 klien bagaimana? Kamu sudah punya penghasilan yang layak dari kamar kos. Kedua, reseller atau dropshipper berbasis automation sederhana. Ini bukan jualan biasa. Kamu pakai tools gratis, Google Sheet, WhatsApp, atau platform seperti Tokopedia atau Shopee dengan fitur auto-reply untuk menjalankan toko yang nyaris autopilot. Modalnya bukan uang, tapi pengetahuan tentang sistem. Siapa yang mau belajar cara kerjanya, dia yang menang. Jadi ini bukan soal nasib, ini soal pilihan yang sadar. Kalau kamu mau kerja kantoran, bagus. Tapi pastikan kamu punya keahlian yang bikin perusahaan nggak bisa ganti kamu dengan software seharga 200 ribu per bulan. Kalau kamu mau jalur informal, juga bagus. Tapi masuk dengan strategi, bukan asal coba-coba. Yang bahaya adalah yang diam di tengah. Nunggu panggilan kerja yang nggak datang, tapi nggak ngerjain apa-apa. Dunia sudah bergerak, dan dia tidak menunggu kamu. Mau ikut bergerak juga atau masih menunggu lagi?